Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 13 Juli 2023. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu ada umat yang membawa anaknya yang masih ABG untuk konsultasi dengan saya. Pembicaraannya seru sekali terkait eksistensi atau keberadaan Tuhan. Saya coba untuk menjelaskannya dengan contoh-contoh yang sederhana. Seperti sebuah rumah itu terbangun, pasti ada yang membangunnya. Tidak mungkin kan Kak, rumah itu ada dengan sendirinya, tiba-tiba klik, tidak mungkin. Pasti rumah itu menjadi ada karena ada kontraktornya, ada arsiteknya, ada yang membangunnya, ada para tukangnya. Demikian juga dengan dunia ini, tidak hadir dan tidak tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan dan membuatnya. Dan dengan iman kita meyakini pencipta itu kita sebut sebagai Allah. Selesai konsultasi, ibu ini bertanya kepada saya begini, "Romo, berapa biaya konsultasinya?" Saya kaget dan syok. Kok pakai biaya ya? Kok ada tarifnya? Saya katakan kepada ibu itu, "Ibu, semuanya sudah lunas dibayar oleh iman kita akan Kristus yang tersalib." Amin. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam firman Tuhan, Yesus mengutus para muridnya. Ia bersabda, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta dan usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma." Inilah prinsip pelayanan yang Yesus pesankan kepada para muridnya. Pelayanan yang tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih. Jika ada pelayanan namun dikomersialisasikan, saya kira itu namanya bukan pelayanan. Itu adalah profesi dan pekerjaan. Terkadang justru kita menjadikan pewartaan dan pelayanan kita sebagai proyek.
proyek untuk kita pamer, proyek kita untuk unjuk gigi dan mencari keuntungan pribadi. Melalui firman Tuhan hari ini jelas bahwa pelayanan dan pewartaan kabar sukacita adalah free of charge alias gratis dan cuma-cuma. Karena Allah telah memberi secara cuma-cuma dan gratis juga. Jadi kalau ada pelayanan, pewartaan dan pekabaran Injil yang dikomersialisasikan atau UUD, ujung-ujungnya duit, saya kira kita patut bertanya, apakah ini rahmat Allah? Atau ini adalah sebuah kemunafikan yang diselubungi dengan hal-hal spiritualitas. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ada satu nyanyian yang menjadi tim song tabisan teman panggilan saya berjudul Melayani dengan Gembira dan Tulus Hati. Nyanyiannya mengatakan begini. Tuhan ajarilah kami melayani dengan gembira dan tulus hati. Tuhan ajarilah kami melayani dengan gembira dan tulus hati. Mari kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan tulus hati. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.